produser dari film ini Bapak Agung Saputra. Selanjutnya ada Ibu Nur Gatau. Saya kenalkan nanti mungkin tidak bisa hadir di sini, ada produser eksekutif Bapak Anuk Mircadani, Ibu Evi Sarah Mawati, Bapak Monet NV, Fadel Bramantri, juga Bapak Rian Santoso, dan tentu saja sutradara yang mengasuh film ini dan mengumpulkan The Ensemble Cast. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Rudi Sujarwo. Penulis skenario Oka Aurora. Oka. Dan memang film ini diambil dari sebuah novel yang sangat luar biasa dengan cerita yang sangat menyentuh. Penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Nui Nagiga. Dan ini dia all the cast. Ini ensemble castnya nih, kalau film ini Marvel nih kayaknya, ini luar biasa, superhero ya. Yang pertama langsung saja, tidak lain one and the only Ibu Christine Hakim. Hal yang paling bodoh adalah mencari berapa piala citranya Ibu Christine ya di Wikipedia ya. Terlalu banyak, saya tidak mau menghabiskan waktu untuk itu. Dan satu lagi, kalau boleh dikoreksi kalau salah ya, 2 piala citra ada Adinia Wirasti. Terima kasih nih 2 piala citra ya. Iya, 2. Betul ya, oke. Dan selanjutnya boleh berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Fedi Nuril. Iya, opa-opa nih, opa-opa. Dan tidak lain tidak bukan hadir di sini, ini luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan yang meriah juga untuk Amanda Manopo. Lintas generasi yang paling bungsu belum datang ya. Ada Yasmin. Yasmin belum hadir. Ada satu lagi Yasmin Nepper juga belum hadir, tapi wajah-wajah terkenal di sini. Yang mana dulu saya juga bingung, ada Mbak Im Wong. Dia syuting di China. Mbak Im di depan wartawan saya. Ningxia, China. Sama Butet. Ada Cesar Hito juga sudah hadir di sini. Ada Hana Hahu atau Hana Saraswati juga hadir di sini. Langsung saja tuan rumah, semua sudah dikenalkan ya? Keisha. Oh, Keisha, satu lagi boleh tepuk tangan untuk Keisha. Ngomongnya pakai bahasa Inggris tadi, Bu bingung nanti. Oh, oke, I can speak bahasa. Of course, mampus loh semua tim nanti ya. Mas Agung, boleh silakan disambut teman-teman media sambil diceritakan sedikit Mas Agung. Proses developing dari cerita ini, dari skenario sampai kita bisa saksikan bersama-sama, dan satu lagi ceritanya mengumpulkan ini outstanding ensemble cast yang seperti ini, blockbuster cast. Silakan diceritakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir untuk datang ke acara press screening hari ini. Terima kasih yang tak terhingga buat kalian. Ini merupakan satu pencapaian bagi kami, Leo Picture, yang baru berdiri di tahun 2019. Tadi nonton, teman-teman semua udah nonton. Ini merupakan pencapaian sangat luar biasa. Begitu melihat teman-teman banyak sekali yang nangis di dalam bioskop. Seneng banget. Jadi ceritanya adalah saya menemukan sebuah novel yang direkomendasi oleh sahabat saya Deddy Mercy. Lalu saya coba menghubungi penulisnya Mbak Nui Nagiga yang berada di belakang. Gayung bersambut karena waktu itu Mbak Nui lagi umroh ya Mbak, lagi haji. Jadi kita agak sedikit ngobrolnya agak sedikit terganggu karena beda jam gitu. Kita ini pagi, di sana masih malam gitu. Nah, lalu nggak berangsur lama kami mendapatkan novelnya. Lalu saya tawarkan ke Mas Rudi Sujarwo yang pertama kali. Mas Rudi mau nggak memfilmkan film Bila Esok Ibu Tiada? Karena ceritanya pasti kita sangat relate sama kita semua, di mana kita takut kehilangan ibu kita. Begitu sayangnya kita sama ibu kita, ini yang mau kita ceritakan kepada penonton film Indonesia gitu. Lalu Mas Rudi setuju, waktu itu sepakat. Lalu kita cari penulisnya, Mbak Oka Aurora. Kita udah mulai menulis dan bla bla bla. Ketemu Mbak Oka, Mas Rudi, kita diskusi gitu. Setelah itu baru menentukan siapa casting-castingnya yang cocok. Oke. Iya, dari awal Mas Rudi sudah langsung Ibu Rahmi Christine Hakim. Jadi itu permintaannya, ya. Dari awal udah nggak bisa ditolak. Itu pokoknya yang mainin Ibu Rahmi harus Christine Hakim.
Selamat datang Mas Slamet. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk one and the only Om Slamet Raharjo, memerankan sosok Pak Haryo ya. Betul sekali. Silakan Om Slamet. Mas Haryo, selamat datang. Iya, sampai. Lalu selesai menentukan siapa pemainnya Ibu Rahmi, kami sepakat karena kapan lagi bisa bekerja sama dengan legenda perfilman Indonesia, Ibu Christine Hakim. Lalu saya sangat setuju, nggak pikir dua kali gitu, asal bisa meyakinkan Ibu Christine Hakim untuk ikut ke dalam produksi kami. Terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya kami memilih 4 cast yang kira-kira siapa yang cocok memerankan anak-anaknya Ibu Rahmi. Yang pertama ketemu Adinia Wirasti, ini juga Mas Rudi yang tektokan langsung sama Adinia gitu. Dan menurut saya begitu saya sudah nonton berkali-kali gitu, memang karakternya memang pas buat Adinia Wirasti. Memainkannya sangat apik dan aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Menurut saya bekerja sama dengan teman-teman yang sangat luar biasa ini merupakan kesempatan yang langka. Lalu Fedi Nuril itu saya diskusi kira-kira gimana. Mas Rudi juga ketemu berapa kali sama Fedi gitu untuk sama-sama meyakinkan kira-kira perannya apa dan bagaimana, itu diskusinya juga lumayan panjang. Lalu Amanda Manopo, kebetulan Amanda ini ada di manajemen saya juga gitu. Lalu tapi bukan berarti karena di manajemen saya lalu dia bisa main dengan enaknya, nggak gitu. Kita diskusi sama Mas Rudi, kira-kira ini assembly case-nya harus keren banget gitu. Lalu saya ke Manda, diskusinya juga lumayan panjang sama Manda gitu, karena dia nggak langsung oke, dia baca dulu skripnya, banyak pertanyaan, ketemu Mas Rudi baru oke, gitu ya prosesnya Man. Lalu ketemu sama Yasmin Nepper juga sama, saya kasih skripnya untuk dia baca, dan setelah oke ketemu sama Mas Rudi gitu, ketemu Mas Rudi baru oke, baru ketemulah. Dan yang lain-lainnya ini juga sama, semuanya melalui diskusi yang sangat panjang. Saya, Mas Rudi, sama tim casting kami yaitu Butet Erlina, kami diskusi kira-kira kami memang pengen menyajikan yang lain daripada yang lain. Kami pengen membuat film yang sangat luar biasa. Yang dikedepankan adalah film ini adalah rasanya harus sampai ke penonton, gitu ya Mas Rudi ya. Ya, saya rasa cukup. Thank you Mas Agung, boleh tepuk tangan untuk Mas Agung. Selanjutnya saya mungkin ngobrol sama sutradaranya Mas Rudi. Mas Rudi, film selalu menjadi refleksi buat para penonton. Mas Rudi selalu berhasil membuat sebuah film-film yang refleksinya itu emosional begitu dalam. Nah, di film kali ini, menurut Mas Rudi, refleksi apa yang ingin Mas Rudi sampaikan kepada para penonton? Kalau tadi Mas Agung bilang dalam, emosional. Kalau saya itu anak mama kebetulan. Oke. Jadi ibu buat saya adalah segalanya. Saya lebih dekat dengan ibu daripada ke bapak. Sebenarnya pas menerima ini dan judulnya begitu saya agak ngerti, karena ibu saya 90 tahun lebih lalu. Jadi saya mikir, waduh, itu kok kayak doain dia bikin filmnya ya. Ngerti banget, karena saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada dia gimana. Oke. Dan saya berharap sih sebenarnya penonton akan merasakan hal yang berbeda, karena mereka punya rasa yang berbeda terhadap ibu, terhadap keluarga mereka gitu. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya mau melalui film ini saya share? Kadang-kadang saya yang tinggalnya sebelah nama ibu aja mau ke ibu nanti dulu. Padahal tinggal jalan doang ya. 2 langkah dan lu soalnya. Itu kayak antar dulu deh. Antar dulu paling tinggal lewat aja, tinggal say hi sedikit udah gitu. Kadang-kadang sampai ditelepon dulu, kan udah nggak pernah kesini, baru saya ke situ gitu ya. Kadang-kadang ketika membuat ini, buat saya film itu spiritual journey ya, perjalanan spiritual yang membuat kita kadang-kadang menyembuhkan diri kita juga, gitu loh. Jadi dalam membuat, jadi kalau semata-mata itu cuma teknikal, menurut aku ya rugi aja loh. Kita udah spend money, time dan segala macam ya. Buat saya tuh perjalanan spiritual yang membuat saya berpikir, kadang-kadang tanpa disengaja membuat kita kayak kena sendiri gitu loh. Kok gue juga belum sampai ke situ ya? Kok gue di telepon juga gue hold dulu ya, nanti dulu ya. Padahal kita nggak tahu kan kapan mereka akan juga ada gitu loh. Dan menurut gue, kita pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah penyesalan, tapi tetap kita lakukan juga anyway. Ketika di hari realnya gitu, tetap kita perlu lah. Padahal kita tahu bahwa itu akan merupakan penyesalan yang luar biasa. Dan penonton aku harap sih bisa selalu relate pasti ya ibu gitu, kecuali yang udah benci banget sama ibunya, tapi menurut aku nggak banyak. Dan
masing-masing pasti punya sesuatu yang mereka mau lakukan atau dengarkan atau yang mereka mau perbaiki sebelum terlambat itu pasti ada. Aku berharap kita bisa bersama-sama yuk. Ini orang yang melahirkan kita loh, apapun kelebihan dan kekurangannya, gitu. Just being a son and a daughter aja yuk. Oke. Thank you Mas Rudi, thank you banget. Tepuk tangan Mas Rudi. Mungkin sebelum ke Asti, Manda, Baim, Feby, Hana dan lain-lain, mungkin aku ke Ibu Christine dulu ya. Bu, kita tahu Ibu film sudah banyak sekali, Piala Citra sudah banyak. Tapi setiap menonton trailer film terbaru Ibu, tetap kita semuanya melihat, wow, ini cast, this actress, all in semuanya. Aku lihat trailernya, aku belum menonton, nanti nontonnya bareng sama Ibu. Yang mau aku tanya Bu, yang paling bikin Ibu bersemangat di Project Bila Esok Ibu Telah Tiada ini apa Bu? Lihat ke depan, Bu. Rudi Sudjarwo. Kenapa tuh Bu? Pertama kali saya melihat Ada Apanya Cinta, saya menangis. Itu bukan karena ceritanya sedih, ada apa yang kita nggak sedih orang kita remaja ya, sedikit lah, pasti juga main ya. Tapi mengingatkan saya kepada almarhum Tugu Karya, gitu ya. Saya nggak tahu siapa, tapi pokoknya saya lihat itu film, direkturnya Rudi Sudjarwo mengingatkan saya pada Tugu Karya. Saya tuh. Lalu kemudian kita pernah bekerja sama juga dengan itu, In the Name of Love. Itu waktu film Indonesia masih terpuruk ya, tapi seorang Rudi Sudjarwo nekat dia bikin film, karena saya tahu dia nggak ada dana gitu ya. Tapi kerjasama itulah yang membuat chemistry saya sebagai pemain dengan Mas Rudi sudah terjalin. Dan walaupun setelah itu juga saya ada lihat apa Mengejar Matahari gitu ya, yang filmnya luar biasa juga bagusnya, tapi kita jarang sekali secara fisik bertemu, batin kita tidak pernah putus. Sehingga waktu tahun ini oke, saya mau ketemu Mas Rudi dulu karena sebenarnya saya ingin tahu sampai sejauh mana betul-betul dia menginginkan saya. Kalau cuma setengah-setengah gitu kan ya, Nggak usah. So Mas Rudi, alasan untuk Ibu bergabung di film ini ya? Tentunya yang kedua karena saya melihat menjadi seorang ibu itu selalu menarik buat saya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Rudi, betul sekali bahwa film itu buat saya juga merupakan perjalanan spiritual, ya, spiritual journey yang banyak sekali, apalagi dalam 50 tahun ini, gitu ya. Kalau ya sebagai muslimah saya tahu yang wajib sholat 5 waktu, puasa, zakat, kurban, gitu ya. Tapi sebetulnya bahwa hidup itu adalah ibadah, itu betul-betul saya rasakan betul juga dalam perjalanan selama 50 tahun di dunia film, gitu ya. Sehingga saya sendiri tidak mempunyai anak biologis, ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak anak-anak saya yang ada 1, 2, 3, 6, 8. Ini kalau suami katanya anak yang paling kecil, paling prioritas. Ya, bayangkan gitu ada berapa miliar ibu di dalam kehidupan alam semesta ini, gitu ya. Dan setiap kali selalu menjadi tantangan luar sana, ibu yang seperti apa yang harus dilakukan, ya. Tapi yang jelas bahwa cinta ibu itu memang beyond your imagination, and ibu itu selalu penuh dengan kekuatan sampai akhir hayat. Oke, nice Ibu Christine. Tepuk tangan buat Ibu Christine, terima kasih. Sebelum kita ke wartawan, satu pertanyaan lagi mungkin mewakili dari Asti. Asti, ini perjalanan kalau koreksi kalau salah, 22 tahun berkarir dari film Ada Pada Dengan Cinta. Kalau saya hitung 25, film ke-25 loh ini. Pengalaman lo bawa apa ke film Bila Ibu Esok Telah Tiada ini? Apa yang lo bawa ke film ini, Asti? Sebelumnya mau terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini, energinya, walaupun Jakarta macet jam segini tapi masih disempetin. Thank you so much. Yang udah nonton filmnya juga terima kasih sekali. Pengalaman apa yang saya bawa untuk film ini? Apa yang lo bawa dari semua pengalaman lo sekian lama berkarir dengan seluruh film yang luar biasa itu di peran apa Mas? Ranika ini? Sebenarnya salah satu yang paling menarik dari proses di dalam produksi ini adalah kembali ke hubungan fundamental antara director
Mas Rudi di sini sangat percaya pada pemainnya, memberi ruang, memberi energinya full untuk pemainnya menciptakan sesuatu buat Mas Rudi. Oke. Dan sedemikian rupa seperti yang udah nonton yang ditangkap oleh kameranya Mas Rudi, dan teknis syutingnya juga nggak mudah gitu karena kita banyak one shot, kadang-kadang hanya one take, yang kadang-kadang gue yakin Mas one take sama satu lagi deh apa cus gitu kayak enggak gitu, kalau dia udah bilang enggak. Jadi memang sebetulnya pengalaman pribadi apa yang saya bawa di sini adalah trust sama letting go. Oke. Karena maksudnya bisa dibilang kan sebenarnya jadi aktor itu nomor satu yang harus kita bisa punya itu adalah the ability of letting go, the ability to trust other people. Karena begitu filmnya sudah kita bikin, kita udah syuting nih, udah masuk editing, itu udah bukan milik kita lagi. Begitu filmnya udah launching, udah bukan milik kami lagi, tapi milik penonton. Oke. Jadi apapun yang penonton akan serap atau nanti pelajari, itu udah milik penonton gitu kan. Jadi nomor satu, the ability of trusting people and letting go di produksi ini sangat tinggi sih. Oke, thank you Asti. Itu dia buat tambah penasaran. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan buat setiap masing-masing, tapi hari ini adalah acaranya untuk media. Saya mau persilahkan teman-teman media selain yang menggunakan baju orange di depan saya.